Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 22 Mei tahun 2020. Bacaan kitab suci dan renungan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan ayatnya 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa hari yang lalu, di suatu pagi saya menerima pesan dari seorang sahabat. Dia menggambarkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dokter, dia menderita kanker. Berita yang mengejutkan bagi saya, terbayang dalam benak saya betapa dia sedih dan syok mendengarkan vonis itu. Ia seorang yang luar biasa energik, seorang pekerja keras yang bekerja untuk mensejahterakan keluarganya. Tiap kali saya membaca pesan darinya, ia sedang berpergian ke sana kemari untuk urusan pekerjaan. Bahkan seringkali baru mendarat pagi hari, malam hari sudah terbang lagi untuk menjalankan pekerjaannya. Dan sekarang dia harus mengalami sakit yang menakutkan bagi semua orang. Namun membaca pesannya, saya tidak menangkap kesan bahwa dia seorang yang sedang menderita dan syok. Ia mengatakan saat ini adalah anugerah Tuhan bagi dirinya untuk menjalani tahun sabatikal. Sembari menjalani pengobatan, dia mau kembali merefleksikan dan mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman berahmat dalam hidupnya. Saya sempat kaget, syok dan sedih ketika mendengarkan vonis dokter, katanya. Tetapi saat kemudian saya ingat dalam banyak pengalaman perjalanan ziarah, saya merenungkan sengsara Tuhan di Via Dolorosa, dan saya memanggul salib. Saya berjuang untuk menghayati itu dan selalu mohon agar boleh merasakan kesedihan yang mendalam bersama Yesus yang menderita. Dan saat ini, saya mendapatkan rahmat ini. Sepanjang hari-hari ke depan, entah sampai kapan. Pengalaman itu membuatnya bahagia dan bersyukur atas sakitnya. Ternyata lewat sakit ini, Tuhan memberi anugerah besar baginya untuk sedikit mengalami penderitaan Tuhan. Saya merasakan ada kesedihan, kecemasan, rasa sakit, juga kegemangan untuk menjalani hari-hari. Tetapi ternyata semua itu tidak bisa mengalahkan kebahagiaan atas syukur anugerah sakit ini. "Saya sudah bersalah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku," katanya mengutip teladan Bunda. "Saya sudah siap untuk menerima anugerah apapun di depan. Saya punya harapan akan kesembuhan, tetapi tidak juga takut bila Tuhan memanggil." Wow, luar biasa, begiku dalam hati. Sebuah pengalaman kegembiraan batin yang luar biasa yang dialaminya. Saya mengiring syukur dan doa baginya. Sebagaimana sabda Tuhan hari ini sejauh diwartakan Yohanes. "Kamu sekarang akan diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu."
Kegembiraan rohani yang mendalam, buah perjumpaan dengan Tuhan, menjadi harta yang luar biasa bagi seseorang. Pertanyaannya, dapatkah saya menemukan dan merasakan kegembiraan rohani di masa sulit dan berat ini? Semoga demikian. Amin.